Joe, hey guys, Mike, so let's go. Alright. Yes guys, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sedikit berat mungkin. Tapi sebelum gue lanjut, jangan lupa untuk like, komen di bawah, share ke teman-teman kalian, dan follow kalian, subscribe. Klik di subscribe button, bantu gue ke 100.000 subscriber sebelum akhir tahun, semoga bisa. Dan jangan lupa untuk follow Instagram gue. Dan juga beli merch gue guys ya, link di deskripsi. Oke, kita lanjut. Oh yes, kali ini kita akan bahas topik yang sangat panas, yang lagi panas, terutama di kancah luar negeri ya. Of course ini nggak ada sangkut pautnya dengan negara kita, tapi ya kayaknya gue harus angkat ini untuk memberi info ke kalian juga, memberikan update ke kalian juga tentang yang lagi panas nih di internet. Dan mungkin beberapa dari kalian juga udah tahu, yaitu adalah cheat teman-teman ya. Yang mana baru-baru ini atau mungkin beberapa bulan belakangan ini ada driver e-sport driver F1 teman-teman ya, yang bernama Thomas Ronhar, yang mana dia ini merupakan driver e-sportnya tim Haas, F1 Haas ya, yang sekarang si Om ya, Hulkenberg sama Magnussen. Nah itu kan tim e-sportnya itu terdiri dari beberapa driver, salah satunya adalah si Thomas ini teman-teman, Thomas Ronhar. Dia dicurigain oleh beberapa driver pro setelah selesai F1 e-sport event tahun kemarin, tahun 2022. Yang menang bukan si Thomas ya, by the way. Bayangin, bukan yang menang tapi dicurigain sama driver lain. Berarti kan memang kecurigaan. Ini yang mencurigai adalah driver-driver pro teman-teman ya, bukan netizen. Jadi yang mencurigai sesama pemain, yang mana pastinya mereka tahu lah apa yang aneh dan apa yang kenapa kok si Thomas ini patut dicurigai gitu. Karena pastinya kan ada yang aneh lah ya dari Thomas ini. Exit cornernya lebih kenceng, entry-nya lebih kenceng dan segala macam lah. Gue mungkin secara teknisnya gue gak bisa jelasin. Tapi kita bisa memegang nih omongan-omongan dari driver pro ini. Salah satunya adalah Jarno Opmeer. Kalian pasti tahu dong Jarno Opmeer ya kan. Dia fans favorite dan pernah juara dunia F1 e-sport juga, dan videonya tuh kayak gini teman-teman. I'm very close to saying something. You know, mate, what to do. Just hold it. Yeah, for how much longer? Let's talk tomorrow when you're in Brackley. Hey, really good race. Really good driving. Let's talk tomorrow. Wow, not much to talk about. I drove my best race ever just to barely stay in DRS. Hey, I know. Make sure to save the replay. I will. Can't wait to see another tweet from Dan Hopkins saying everything is fine. You got it? Just hold it in. Come on, Yeah, I've held it in for the past half year. So is the rest of the grid. Yeah, no, you're preaching to the choir. I'm not sure you heard that phrase. Yeah. Nah dari video tadi kalian bisa lihat kalau Jarno Opmeer ini kayak emosi banget, frustasi banget karena dia itu terus berada di belakang si Thomas ini teman-teman ya. Dan kalau kalian dengerin di Discord-nya si Jarno ini ada engineer-nya of course orang dari Mercedes teman-teman ya. Dan si engineer-nya ini bilang, tahan dulu bro, hold it, tahan dulu. Nanti kita ngobrol aja di kantor. Hold it, don't say anything, hold it. Selalu bilang gitu teman-teman. Dan si Jarno Opmeer ini udah kayak frustasi, kayak dia kayak udah mau ngomong nih si cheater babi, kayak kesannya kayak mau ngomong gitu Jarno, cuma nggak boleh teman-teman karena kan Jarno Opmeer itu membawa nama Mercedes, jadi of course ya nggak boleh dong ngomong yang enggak, apalagi menuduh. Ini kan si Thomas ini belum ada buktinya kalau dia tuh nge-cheat teman-teman. Ini semua masih tuduhan dari beberapa
driver e-sport termasuk salah satunya Jarnomir. Ini semua yang bisa melakukan atau membuktikan adalah ya cuma Codemaster dan juga sistem-sistem yang harus dibetulin. Yang pertama adalah sistem F1 e-sport yang dulu LAN, dulu kan dikumpulin tuh LAN. Sekarang jadi di rumah masing-masing, tandingnya di tim HQ masing-masing. Yang mana bisa aja dimasukin cheat yang gak ketahuan gitu kan. Karena kan yang dari F1 e-sportnya gak ngeliat teman-teman ya, karena di rumah masing-masing. Kalau dulu di satu tempat LAN gitu, datang bareng-bareng, tanding bareng-bareng pakai kayak LAN gitu. Jadi mungkin lebih susah untuk nge-cheatnya. Walaupun masih bisa-bisa aja sebetulnya kalau ya namanya pasti ada celah lah ya. Tapi akan lebih susah lah kalau LAN. Nah ini F1 eSport beberapa tahun belakangan ini, 2 tahun belakangan kalau nggak salah itu tandingnya di rumah teman-teman. Yang mana pastinya bisa nge-cheat dong. Sistemnya yang kedua yang bisa dilakukan Codemaster adalah membuat sistem anti-cheat di gamenya teman-teman ya. Karena kalian tahu sendiri kalau kalian sekarang buka game F1 22, F1 21, F1 20 dan seterusnya yang sudah bisa multiplayer ya. By the way ini gue ngomongnya yang PC teman-teman ya. Jangan ngobrol konsol nih. Yang konsol minggir dulu, kita bahas PC ya. Nah, kalian buka F1 kalian yang ada di PC kalian, terus kalian ke time trial, terus kalian ke leaderboard. Kalau di time trial kan kalian bisa ngeliat tuh siapa yang nomor 1 di dunia di time trial track tersebut. Terus kalian bisa copy setup dia, kalian cobain. Nah itu yang paling atas 1, 2, 3, 4 biasanya itu adalah cheater teman-teman. Jadi bayangin di gamenya aja ada cheater yang masih berkeliaran dan gak dihapus, gak diapa-apain lagi sama Codemaster. Apalagi yang gak kelihatan, ini yang kelihatan mata yang pasti nge-cheat nih, gak masuk akal gitu. Memang gak ada buktinya, tapi kita tetap secara akal sehat bisa tahu lah kalau orang ini nge-cheat. Nah itu Codemaster juga diem aja teman-teman ya, nggak menginvestigasi karena ini udah ada dari beberapa tahun kemarin. Ya tadi kita bahas Thomas Ronhard nge-cheat yang kedua. Kalau ini ketahuan teman-teman ya, ketahuan tapi dia nggak ngaku. Ini ada streamer dan juga driver pro dari William Esport teman-teman ya. Sekarang yang tadi dari Haas, yang sekarang dari William Esport. Namanya adalah Alvaro Carreton teman-teman ya. Nah bro Carreton ini, Alvaro Carreton ini, dia waktu live streaming gak sengaja ngebuka folder yang isinya itu F1 hacks tulisannya teman-teman ya. F1 grip hack, F1 22 grip hack, F1 22 bypass nih, kalian bisa lihat di layar kalian ya, gue udah tunjukin F1 modder bypass gitu. Nah jadi intinya cheatnya ini ketahuan, dia buka gitu kan. Ini bahkan dari orang yang tidak dicurigai nge-cheat teman-teman ya. Dia ini gak dicurigai dan tidak ada di perbincangan masalah nge-cheat sama sekali si Alvaro Carreton ini. Tapi tiba-tiba di stream itu secara mengagetkan dia gak sengaja nge-spill ini beberapa detik. Paling sepersekian detik doang sama dia langsung diganti gitu ya. Ah no, no hice directo, mierda, pero lo tengo grabado, es verdad, lo tengo grabado. Un momentillo, no lo puedo creer. Gimana menurut kalian? Besoknya Alvaro Carreton ini bikin tweet nih, bikin statement yang berbunyi demikian. Ya ini kalian baca aja, yang jelas artinya adalah gue tuh gak nge-cheat gitu kan. Gue tuh gak nge-cheat, gue tuh ada program-program yang kalian lihat di stream gue itu karena gue lagi bekerja sama Codemaster untuk ngetes cara kerja cheat ini gimana sih, dan gue pribadi ngasih data-data ini ke Codemaster untuk nantinya ditindaklanjuti gitu. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Dia defense-nya kayak gitu. Gue nggak nge-cheat, gue malah kerja sama Codemaster untuk memberantas cheat dengan menggunakan cheat di komputer gue gitu ya. Tololnya kayak gitu teman-teman. Sekarang lu bayangin ya, menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Apakah ini bisa dipercaya kata-katanya si Alvaro Carreton ini? Kalau gue sih nggak percaya sama sekali, bullshit teman-teman. Karena sampai detik ini ya, sampai sekarang, ini by the way udah beberapa hari lalu ya, sampai sekarang pihak dari Codemaster itu nggak ada yang membenarkan hal ini, nggak ada yang konfirmasi gitu Codemasternya. Iya, sekarang logika aja guys, logika nih. Ya. Atlet
nggak boleh pakai doping. Doping kan obat untuk menstimulasi otot atau bagian dari badan yang bisa membuat kalian tuh semangat dan lebih energik dan lebih kuat gitu ya. Kan nggak boleh. Oke. Terus dari pihak penyelenggara nih bilang, lu sebagai atlet nih, lu kan nggak pakai doping ya. Lu atlet yang bagus, atlet yang terkenal, lu adalah Cristiano Ronaldo. Nah, bayangin lu sekarang Cristiano Ronaldo ya. Terus pihak dari FIFA nih mau investigasi orang-orang yang pakai doping. Dengan cara lu dikasih doping sama FIFA, lu makan ya doping ini, lu pakai. Terus nanti lu kasih tahu ke gua data-data dari lu pakai dopingnya ya. Terus dia main nih di pertandingan pakai doping si Cristiano Ronaldo-nya. Ya kan gak masuk akal gitu loh. Logika dari mana orang mau investigasi doping tapi ngasih dopingnya ke playernya gitu kan, tolol anjir. Gak mungkin dong. Yang harus dilakukan adalah ya pakai orang yang bukan atlet. Bro, misalnya orang yang bukan atlet terus misalnya gua gitu dikasih doping terus gua ngasih data-data ke FIFA, apa yang gue rasakan setelah gue minum doping itu bener gitu, bukan atletnya yang dikasih anjir, gitu kan? Jadi bullshit lah ini omongan dia ini defense yang panik kalau menurut gue teman-teman ya. Ya gimana menurut kalian? Ini kalau dia bener-bener udah ketahuan nih, kalau si Thomas tadi nggak ketahuan tapi dicurigai, kalau ini nggak dicurigai tapi ketahuan gitu, boom nggak? Bayangin, ini udah ada 2 orang yang di F1 esports scene teman-teman. Dari 20 driver, dia salah satu yang, mereka berdua salah satu yang either udah ketahuan pakai cheat, satunya masih dicurigai. Tapi kan bayangin, ada lagi gak nih? Ini aja si Alvaro Carreton bukan yang kenceng loh teman-teman. Jadi yang bawah-bawah yang gak kenceng juga, jangan-jangan masuk ke F1 scene karena pakai cheat lagi. Dan mereka dapat bayaran dari tim-tim F1 tersebut, bayaran yang gak kecil ya, besar loh teman-teman bayarannya. Tapi masuk ke F1 scene-nya pakai cheat. Ada lagi satu dari Assetto Corsa Competizione guys. Mamam gak tuh? Assetto Corsa Competizione juga ada yang nge-cheat guys. Aduh, kenapa jadi ada yang nge-cheat ya? Walaupun ini emang gak berdampak kehidupan gue juga sih, karena gue juga gak main di scene e-sport ya. Tapi kan gue pernah di tim e-sport, di JMX kan itu salah satu tim e-sport juga. Bayangin kalau mereka harus tanding sama orang-orang yang pakai cheat kan kasihan gitu. Yang mana mereka harusnya bisa menang tapi kalah gara-gara yang lain musuh-musuhnya tuh pakai cheat gitu kan. Jadi mengurangi chance pemain-pemain e-sport Indonesia untuk bisa menang gitu karena kalah sama cheater-cheater dari luar negeri. Gitu kan bete juga gitu. Gue ngelihatnya ke arah sana. Memang ini semua nggak berdampak ke gue karena gue nggak main di e-sport scene gitu. Tapi tetap gue harus angkat ini karena itu tadi ini berdampak ke teman-teman gue yang bakal bertanding untuk mewakili Indonesia gitu. Tandingnya sama orang-orang luar negeri yang kita nggak tahu mereka nge-cheat apa enggak nih, karena sekarang udah ketahuan nih ACC ada ya, namanya adalah McCormack teman-teman ya. McCormack ini bilang kalau ada driver namanya Kirill Sadirov. Kalau dari namanya mungkin kayak nama-nama Rusia gitu ya. Kirill Sadirov. Dia itu ngaku pakai cheat dengan alasan kalau 99,9% ACC Pros melakukan hal yang sama. Bayangin bro, dia alasannya kayak gitu. 99,9 dia sampai bilang nambahin 9 loh, nggak 99 doang, 99,9% pro player ACC itu pakai cheat juga men. Ini yang bilang cheaternya nih, berarti kan dia dapat sumber dari mana nih? Kalau ya semoga dia bilang kayak gini karena dia ketahuan terus dia asal ngomong aja ya, semoga ya. Gimana nih menurut kalian? 99,9 pro ACC pro driver pakai cheat. Karena Assetto Corsa itu nggak ada anti cheatnya juga, sama kayak Codemaster guys, sama. Jadi di Assetto Corsa Competizione lu
pakai grip hack bisa. Lu mau jadi kenceng ngegas dem gini langsung whoop gitu bisa coy. Jangan-jangan gue kalah sama yang pakai cheat nih gitu kan. Walaupun ya mungkin enggak ya. Memang guanya aja yang cupu gitu. Tapi kan dengan adanya seperti ini jadi ada asumsi-asumsi yang baru nih di otak gue gitu kan. Menurut kalian gimana guys? Menurut kalian gimana? Karena ini udah lagi rame banget kebetulan F1 kemarin yang paling rame dan sekarang ternyata di ACC juga ada gitu kan. Aduh. Ini kita bicara di prosin aja. Bayangin kalau misalnya ada orang-orang iseng ikut OOR gitu kan. Gue pakai cheat gitu. Bayangin guys. Bayangin orang iseng OOR pengen menang pakai cheat anjim. Pasti ada. Gue yakin pasti ada cok. 1-2 orang lah. Pasti. Ya nggak harus di OOR ya. Tapi di beberapa liga-liga lain deh gitu. Pasti ada dah. Orang yang iseng-iseng gitu download cheat gitu. Orang nggak ada polisinya ya kan. Pasti ada lah. Bayangin, kita aja di negara tingkat kriminalitas masih ada. Yang mana ada polisinya. Ini gak ada polisinya guys. Gimana, dulu gue gak pernah mikir loh. Gak bakalan ada cheater-cheater. Ternyata setelah pro player bahas kayak gini jadi kepikiran gitu. Iya juga ya. Berarti selama ini gue jangan-jangan lawan cheater nih gitu kan. Mungkin kayak gitu aja sih teman-teman. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Apa pendapat kalian tentang ini semua. Jadi panjang videonya karena gue sembari curhat juga kayaknya ya. Oke, mungkin itu aja, gak usah terlalu panjang lagi. Silakan tulis di kolom komentar menurut teman-teman gimana masalah cheat mengecheat ini. Dan mari kita diskusi, gue juga penasaran apa pendapat kalian teman-teman ya. Thank you so much yang udah dengerin. Itu aja, semoga kalian tercerahkan dengan lambe tura hari ini. Dan ya, thank you so much for watching. Jangan lupa untuk like videonya, tinggalin komen di bawah, share ke teman-teman kalian, dan buat kalian subscribe, klik di subscribe button, bantu gue ke 100.000 subscriber selama akhir tahun. Dan jangan lupa follow Instagram gue, beli merch gue, dan ya, itu aja. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next race or video. Bye-bye. Peace out guys. Stay safe and keep smiling. Gak racing, gak asik coy.